Jika Anda ditawari dua jenis beras seperti ini, mana yang akan Anda pilih? Yang putih bersih atau yang sedikit kuning? Pasti Anda memilih yang putih bersih seperti ini. Namun, jika Anda menyukai beras yang berwarna putih cerah, Anda patut waspada dan berhati-hati karena tim reportase investigasi menemukan beras yang digiling dengan tambahan zat pemutih pakaian. Senyawa yang kerap digunakan memutihkan pakaian ini bisa jadi ada di dalam beras yang Anda konsumsi sehari-hari. Anda menyimak reportase investigasi bersama saya, Ivan Kurnia. Mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras atau nasi sebagai makanan pokok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi beras nasional sekitar 33 juta ton beras per tahun. Nasi berasal dari tanaman padi yang kemudian diproses menjadi beras untuk selanjutnya dimasak menjadi nasi. Di Pulau Jawa, tim reportase investigasi menjumpai seorang oknum produsen beras yang berbuat curang. Ia menambahkan pemutih pakaian dalam berasnya agar putih. Sebut saja namanya Emon. Emon adalah pemain lama dalam bisnis penjualan beras. Sudah puluhan tahun ia menjadi penjual beras. Emon menjual beras yang berasal dari gabah yang ia beli langsung dari petani di daerah tempatnya tinggal. Dari petani langsung beli padi. Nah, beli padi baru digiling. Nggak tahu ya, mungkin ada bahayanya juga itu. Betul. Udah biasa gitu dari 20 tahun lamanya gitu. Dari pendapat saya dulu, oh itu gini-gini bikin pemutih lebih bagus, ya. Setiap kali produksi, Emon membeli tidak kurang dari 1 kuintal gabah yang akan diproses menjadi beras. Tidak ada yang aneh dalam proses penggilingan gabah menjadi beras. Yang mengejutkan adalah Emon menambahkan pemutih pakaian pada saat menggiling beras supaya menjadi lebih putih. Tiap hari beli tadi, hasil habis, sekarang udah habis jualan. Saya cari lagi ke petani, dapat lagi kintal, 2 kintal, ya kalian lagi pakai pemutih, kalau bikin beras putih ya, nah pakai dicampur itu pakai apa obat-obatan untuk pemutih. Nah, nanti mau digiling baru aduk, nah udah diaduk itu dimasukin ke helaran mesin helaran baru itu jadi hasilnya bagus, nggak seperti dicampur. Emon tega mencurangi konsumennya dikarenakan beras dari daerah tempatnya tinggal terkadang kualitasnya kurang baik karena sering terendam banjir. Emon beralasan, perbuatan curang masih dilakukan lantaran konsumen lebih terpikat pada beras yang putih ketimbang warna beras alami yang tampak kusam. Bagi saya memang harus, karena saya mah kan dicampur. Kalau nggak dicampur nggak pakai pemutih, karena kelihatan sama konsumen ini nggak gini. Tapi kalau udah dicampur, akhirnya kalau pemutih tergantung banyaknya Pak. Ya kalau misalnya banyak, agak banyak dikasih 4, 5 gitu. Emon kemudian mengajak kami membeli gabah di tempat penggilingan beras. Di sini pula Emon langsung menggiling gabah yang telah dibelinya tadi. Di sini pula lah Emon melancarkan aksinya. Dia dari gilingan, mau diputihkan, misalnya mau digiling, diproses dulu. Dipakai namanya bakato, nah diaduk. Mau pakai pemutih pewangi, misalnya 1/4 pemutih atau 1/4 pijar, baru udah gitu diaduk sampai rata. Nah, udah rata baru dimasukin ke mesin. Nah hasilnya dilihat wangi seperti asli, beras nggak dicampur. Emon hari ini kurang beruntung. Mesin giling di tempatnya bisa memproses beras sedang rusak. Alhasil Emon harus kembali keesokan harinya. Hari ini, Emon datang lengkap dengan bahan-bahan untuk mengolah beras menjadi lebih putih. Bahan yang disiapkan Emon adalah 1 botol cairan pemutih baju, pijar atau boraks, dan esens pandan untuk membuat berasnya menjadi wangi. Biar wangi, nah, biar wangi seperti itu juga nyerit lah.
Emon juga mencampur beras yang diolahnya dengan pijar agar berasnya awet dan tidak mudah diserang kutu. Boraks adalah zat kimia yang banyak digunakan dalam industri pengawet kayu dan pembasmi serangga. Tak cukup sampai di situ, untuk mendapat keuntungan berlipat, Emon pun mencampurkan beras benyur yang ditambahkan ke dalam volume beras bagus. Ya, karet benyur, beras kecil-kecil ya. Untuk 1 kuintal beras, biasanya tak kurang dari 25 kg beras benyur ditambahkan. Beras benyur didapat Emon dengan harga hanya Rp2.000 per kilonya. Bayangkan berapa keuntungan yang akan diraup oleh Emon. Tak kurang dari 1 kuintal beras yang bercampur pemutih dan pengawet dijual Emon dengan cepat. Harga per kilo beras Emon lebih murah dibanding dengan harga yang ada di warung atau toko beras di pasaran. Per hari saya dapat penghasilan 15.000, bisa mencapai 45.000. Ya udah, misalnya di tempat yang lain 14.000 kan saya bisa dijual 12.000 per kilo. Nah itu bedanya gitu. Tidak hanya dijual ke konsumennya, Emon pun biasa mengkonsumsi beras olahannya sendiri, padahal sudah jelas ditambahkan bahan yang tidak layak ke dalamnya. Kadang-kadang ya kadang-kadang ada sisa 2 kilo, 3 kilo dipasak sama sendiri. Nggak tahu ya masalahnya, problemnya nggak tahu itu mah. Yang penting mah saya mah biar makan aja lah, biar kenyang. Emon pun sering mendapat pesanan beras merah. Untuk memenuhi pesanan itu, Emon pun menambahkan pewarna ontan yang harganya murah di pasaran. Ya bisa, kan saya dari dulu juga udah bikin gitu. Kalau beras merah juga dicampur juga gitu, pakai bakatu, biar bagus, kelihatannya juga bagus juga seperti beras merah asli. Tim reportase investigasi juga bertemu dengan penjual beras Raskin yang mengolah berasnya dengan pemutih untuk menyamarkan kualitas beras Raskin ini. Kami kembali sesaat lagi. Beras yang dicampur pemutih pakaian, esens pewangi pandan dan juga boraks hasil olahan pelaku beredar di pasaran. Dalam sehari tak kurang dari 1 kuintal beras olahan dijual oleh pelaku. Coba Anda bayangkan, sudah berapa banyak orang yang mengkonsumsi beras beracun ini? Parahnya, praktik kecurangan ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Hari ini Emon akan mengantar 20 kg beras merah yang telah dipesan pelanggannya. Makanya keliling kampung juga nggak keliling terlalu banyak, capek enggak. Soalnya udah pada nunggu, tangan-tangan udah yang pada pesan ini. Keuntungan yang besar didapat Emon dari percampuran beras benyur yang ditambahkan ke dalam volume beras yang akan dijual. Biasanya tak kurang dari 25 kg beras benyur ditambahkan untuk mendapatkan keuntungan. Selain Emon, kami juga bertemu dengan pelaku penjual beras lain. Namanya kami samarkan menjadi Lebay. Lebay adalah anak keempat Emon. Bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya, begitulah pepatah yang tepat menggambarkan aksi Emon dan Lebay. Lebay mampu mengubah beras Raskin yang kualitasnya buruk menjadi berkualitas baik. Ya jadi bagus hasilnya. Nggak kelihatan beras Raskin gitu. Sama seperti sang ayah, untuk menyulap beras Raskin menjadi beras berkualitas baik, Lebay membutuhkan pemutih pakaian, pewangi esens aroma pandan untuk menyamarkan bau apek dari beras Raskin yang didapatkannya, serta pijar atau boraks untuk digunakannya sebagai pengawet. Biar kelihatannya putih, saya pakai biar kuat itu pakai pijar sama saya. Biar agak wangi, saya pakai sari pandan itu, biar nggak bau apek gitu. Ya jadi bagus hasilnya. Jadi si pembeli itu menarik lagi, nggak kelihatan beras Raskin gitu. Lebay fasih benar menerapkan ilmu curang dari bapaknya. Ia bahkan mampu melihat peluang besar dari keberadaan beras Raskin di masyarakat. Kebanyakan warga yang mendapatkan jatah beras Raskin tidak mengambil jatahnya di ketua rukun warga setempat. Jual beras Raskin, saya beli dari orang-orang yang nggak ditebus apa namanya, jatah dari pemerintah itu, sama masyarakat itu yang nggak dijual, saya beli. Disinilah peluang Lebay. Dengan mengeluarkan uang Rp10.000,
ia berhasil membeli sekantung beras yang berisi 10 kg beras Raskin. Biasanya tak kurang dari 5 kantong beras dapat dibelinya dari oknum rukun warga setempat. Kan kalau dari RT mah misalkan 8.500 4 kilo, ya 4 kilo. Nah, saya beli dilebihin sama si RT-nya. Misalkan saya beli 10.000 atau dilebihin lah, itu 15.000 saya beli. Setelah seluruh bahan didapat, Lebay mengajak kami ke tempat penggilingan beras. Rupanya, Lebay memiliki langganan tempat penggilingan yang berbeda dari Emon bapaknya. Ironisnya, seluruh pegawai di tempat penggilingan sudah tidak peduli dengan aksi yang dilakukan Lebay. Pemutih pakaian untuk membuat putih bersih beras Raskin yang berkualitas buruk dicampur dengan pijar atau boraks untuk mengawetkan, serta esens pandan dicampurkan persis seperti yang diajarkan Emon. Orang tua kan dulunya jualan beras juga. Ya saya mengkaitin aja pengalamannya. Saya sering liatin yang begini caranya jualan beras jelek jadi bagus gitu. Untuk memuluskan aksinya, Lebay mencampur beras Raskin yang telah diolahnya dengan beras yang kualitasnya cukup baik. Aksi ini dilakukan untuk menyamarkan beras Raskin yang telah diolahnya tadi. Ya kalau pengen lebih bagus, saya beli beras yang baru, beras bagus. Saya aduk lagi biar kelihatannya lebih bagus gitu. Setelah semua siap, Lebay beranjak menjual beras buatannya. Keuntungan yang didapat Lebay cukup lumayan, bisa mencapai 4 kali lipat modal awalnya. Ya lumayan lah, hasilnya agak lebih gitu ya. Misalkan 10.000 per kilo, ya jadi 25 lah dari 4 kilo itu. Kan beras sekarang lagi mahal, saya jual aja 10.000. Pelanggan Lebay biasanya warung makanan dan rumah tangga. Dalam waktu yang singkat, Lebay mampu menjual beras yang telah diolahnya. Kan saya udah jualan udah lama, ada langganannya, tinggal masing-masing aja pelangganan gitu. Misalkan ke warung, ke rumah-rumah yang udah saya dibikin jadi langganan gitu, tinggal masukin aja, nggak susah gitu. Peredaran beras berpemutih pakaian dan pengawet boraks sudah meluas, namun tetap ada cara membedakan beras berpemutih pakaian dan beras alami. Nasi adalah makanan pokok kita. Dalam sehari 3 kali kita bisa mengkonsumsi nasi. Apa jadinya jika beras yang kita masak mengandung pemutih pakaian dan boraks? Disinilah pentingnya Anda menjadi konsumen cerdas. Sejumlah tips untuk mendeteksi keberadaan pemutih dalam beras akan mengakhiri perjumpaan kita dalam reportase investigasi hari ini. Saksikan terus reportase investigasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Nggak ngangkut-ngangkut, Bang? Lagi istirahat ya? Untuk lebih meyakinkan apa yang tercampur dari kandungan beras Emon dan Lebay, tim reportase investigasi kemudian membawa sampel beras milik Lebay dan Emon ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran Bandung. Tidak lupa kami membawa beberapa sampel beras dari beberapa tempat di Pulau Jawa untuk dijadikan sampel acak pembanding. Pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi kandungan klorin. Hasilnya itu yang banyak ini ya, justru ada bahan pengawet dan ada juga di situ bahan pemutih pada berasnya ya. Jadi ada klorin gitu ya, klorin dan borak. Pengujian kandungan klorin didapat hasil yang cukup mengejutkan. Dari total 9 sampel beras yang diuji, ditemukan 5 diantaranya positif mengandung klorin yang terkandung pada pemutih pakaian. Ini membuktikan praktik penggunaan pemutih pakaian pada beras bukan hanya dilakukan oleh Emon dan Lebay. Meskipun klorin bersifat mudah larut dalam air, tetap saja keberadaannya dalam beras dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Karena sifat dari klorin itu relatif mudah larut dalam air, maka pada waktu proses pencucian dia juga bisa larut gitu. Pada beras
ya semuanya itu harus ada batas maksimumnya. Hasil uji boraks juga didapat hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 9 sampel beras yang diuji, terdapat 7 sampel yang positif mengandung boraks. Borak itu juga jelas pada itu tadi hampir sama dengan yang klorin ya. Itu mengganggu pada pernapasan, kemudian pada organ-organ tubuh penting dari kita gitu kan. Mahnya juga ya, bisa kena, kemudian hati, ginjal. Dari pengujian dengan pencucian 3 kali cuci, ternyata kandungan klorin pada sampel beras menjadi hilang, namun tidak dengan kandungan boraks. Meski telah dicuci 3 kali, kandungan boraks pada beras masih saja terdeteksi. Tapi untuk boraknya ternyata masih ada. Nah ini kan dari sisi kimia tersebut sebenarnya memang borak itu lebih berbahaya dibandingkan dengan klorin. Kami juga menguji 4 sampel beras merah yang kami beli dari beberapa tempat, termasuk beras merah milik Emon di dalamnya. Dari hasil uji ternyata didapati keseluruhan sampel positif mengandung boraks di dalamnya. Hal yang cukup mengejutkan juga kami dapati dari pengujian kandungan pewarna di dalam beras merah. Dari 4 sampel beras merah didapati, 3 diantaranya mengandung pewarna jenis karmoisin. Pewarna karmoisin adalah pewarna buatan atau sintetis yang meskipun diperbolehkan ditambahkan ke dalam makanan, namun tetap memiliki aturan takaran yang telah ditetapkan pemerintah. Nah hasilnya ternyata ini pada mengandung ini pewarna merah. Buatan itu lagi, karmoisin. Karmoisin. Itu tidak boleh dimasuki. Buatan sebenarnya yang tidak boleh. Namun Anda tidak perlu khawatir, ada penjual curang, pastilah masih ada penjual yang baik. Puluhan tahun sudah Muhammad Duha yang meneruskan usaha milik penggilingan beras keluarganya. Muhammad Duha selalu mengedepankan kejujuran dan manfaat beras bagi kesehatan konsumennya. Ia tak mau menodai usaha penggilingan beras di gudangnya dengan memproduksi beras berpemutih. Saya nggak pakai karena itu bahaya. Bahayanya ya buat kesehatan. Muhammad Duha berbagi tips sederhana cara membedakan beras yang murni dengan beras yang ditambahkan bahan-bahan berbahaya. Pakai tangan aja pegang. Kalau dipegangnya licin, itu 100% pakai pemutih. Sebagai konsumen, kini saatnya jeli dan lebih teliti saat membeli beras. Agar tidak tertipu oleh pedagang beras curang seperti Emon, ada baiknya Anda memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, warna beras yang baik biasanya tidak terlalu putih bersih dan mengkilap. Kedua, bau wangi khas dari beras dapat mudah dideteksi dari indera penciuman. Kita patut curiga bila beras yang kita beli tercium bau yang tidak sewajarnya. Ketiga, agar terhindar dari beras yang tercemar pemutih pakaian atau klorin dan boraks, mau tak mau, konsumen dianjurkan mencuci bersih berasnya minimal 3 kali pencucian. Meski risikonya vitamin B di beras akan hilang dalam pencucian, namun dari hasil pengujian terbukti pencucian minimal 3 kali dapat menghilangkan kandungan pemutih pakaian, meskipun tidak mampu dengan sempurna menghilangkan kandungan boraks di dalamnya. Tim Reportase Investigasi.